Shalom, selamat sore anggota Pelkat PKP GPIB Pancoran Rahmat Depok. Doa dan harapan kami semua bahwa ibu-ibu dalam keadaan baik dan sehat. Ibu-ibu PKP, kita akan mulai ibadah kita pada hari ini, yaitu Jumat 9 Oktober 2020. Kita akan mulai ibadah kita, tetapi sebelumnya mari ibu-ibu kita bangkit berdiri. Kita akan melakukan lagu himne PKP ayat 1, 2, dan 3. Ibu-ibu silakan duduk. Kita bersaat teduh sejenak. Pengajaran yang paling ampuh adalah keteladanan. Karena keteladanan bukan hanya kumpulan kalimat bijak atau pepatah kuno yang terdengar arif, namun dia merupakan sebuah aksi nyata yang dengan jelas memperlihatkan kualitas diri seseorang atau sekelompok orang. Mari memaknai keteladanan melalui penuturan kisah hidup Paulus, sang rasul besar
dalam perenungan kita sore hari ini. Mengawali ibadah ini, mari kita bersaat teduh dalam doa pribadi. Ibu-ibu yang terkasih, mari saya undang berdiri dan dengan sukacita mari kita menyanyikan pujian bagi Tuhan dengan menyanyikan dari PKJ 4 ayat 1 dan 2. Angkatlah hatimu pada Tuhan. Mari Ibu, kita akan berdoa bersama. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terpujilah Engkau Tuhan di dalam kami sehari-hari melakukan pekerjaan kami. Tuhan, terima kasih bahwa hari ini kami boleh lagi berkumpul ibu-ibumu dari PKP Pancuran Rahmat untuk beribadahkan Engkau melalui nyanyian, doa, dan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Penatua Henry Rihana. Tuhan, pimpin kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Biarlah semuanya ini boleh jadi hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk ibu-ibu. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan membacakan Mazmur pujian dari Mazmur 1 ayat 1-6 yang saya akan bacakan. Saya akan bacakan kalimat yang menjorok keluar dan ibu-ibu akan membacakan kalimat yang menjorok ke dalam. Kita akan mulai. Mazmur 1 ayat 1-6. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya kita akan menyambut dulu dengan Gita Bakti 55 ayat 1 dan 2.
Selamat sore kaum ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, persekutuan kaum perempuan yang diberkati oleh Tuhan. Kita akan mempersiapkan bacaan firman Tuhan di sore hari ini yang diambil dari Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 25 sampai 28. Kisah Rasul 20 ayat 25 sampai 28. Sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur dan hormat kami naikkan, ya Bapa yang Maha Kasih, yang Maha Kudus, atas kesempatan kami boleh berkumpul di dalam persekutuan kaum perempuan di sore hari ini Tuhan. Kami memohon agar di dalam perenungan, pembacaan firman Tuhan, kami boleh dituntun oleh Roh Kudus Tuhan untuk mengerti dan boleh melakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berkati hamba-Mu yang penuh kelemahan ini Tuhan untuk boleh menyatakan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus firman yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kaum ibu yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdiri untuk membaca firman Tuhan yang terambil dari Kisah Para Rasul 20 ayat 25 sampai 28. Demikian firman Tuhan. Dan sekarang aku tahu bahwa kamu tidak akan melihat mukaku lagi. Kamu sekalian yang telah kukunjungi untuk memberitakan kerajaan Allah. Sebab itu pada hari ini aku bersaksi kepadamu bahwa aku bersih, tidak bersalah terhadap siapapun yang akan binasa. Sebab itu aku tidak lalai memberitakan seluruh maksud Allah kepadamu. Karena itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan. Karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk menggembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan, terpujilah Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kaum ibu dipersilakan duduk kembali. Shalom. Kita akan masuk di dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Sekilas sebagai pendahuluan dari kitab Kisah Para Rasul ini, ada beberapa catatan umum sebagai berikut. Yang pertama, kitab Kisah Para Rasul merupakan tulisan kedua dari Dr. Lukas, di mana dia boleh menyertai perjalanan Paulus dalam pelayanannya. Yang kedua, surat ini ditujukan kepada Theophilus tentang awal kekristenan. Yang ketiga, menceritakan tentang perkembangan pelayanan Yesus Kristus oleh para rasul di dalam jemaat mula-mula. Dikatakan di sini bahwa Lukas adalah seorang penulis yang unggul, sejarawan yang cermat, dan seorang teolog yang diilhami oleh Roh Kudus. Kitab Kisah Para Rasul secara selektif meliputi 30 tahun pertama dalam sejarah gereja. Sebagai sejarawan gereja, Lukas menelusuri penyebaran Injil dari Yerusalem hingga ke kota Roma, sambil menyebutkan sekitar 32 negara, 54 kota, dan 9 pulau di Laut Tengah. Ilmu purbakala makin menguatkan ketepatan Lukas dalam semua detail. Selaku seorang teolog, Lukas dengan cerdas melukiskan akan makna beberapa pengalaman dan peristiwa dalam tahun-tahun mula-mula gereja. Menurut John Rain, tujuan utama surat ini salah satunya untuk pembacanya meneladani praktek kehidupan Kristen pada mulanya. Kedua, hal ini adalah untuk pemberitaan Injil bagi bangsa-bangsa di dunia. Jika kita membaca perikop kita di sore hari ini, maka kita melihat satu momen yang mengharukan saat Paulus ingin berpamitan dengan para penatua yang merupakan buah pelayanannya di kota Efesus. Di dalam percakapan ini tersirat sikap perilaku yang mengagumkan dari hamba Tuhan ini. Dia mengingatkan mereka mengenai hidupnya dan pengajarannya di sepanjang waktu selama dia berada di Efesus dan di daerah sekitarnya. Jika kita melihat pada ayat yang ke-18 pada pasal 20 ini, dia mengatakan, "Kamu tahu bagaimana aku hidup di antara kamu dan bagaimana aku telah menjalankan tugas sebagai seorang rasul di antara kamu." Dia menyebutkan hal ini sebagai peneguhan akan amanat yang diembannya. Dan karena itu juga sebagai peneguhan atas pengajaran yang telah ia sampaikan di antara mereka, mereka semua mengenalnya sebagai seorang yang sungguh-sungguh penuh kasih karunia dan memiliki roh surgawi.
Ia tidak pernah mencari keuntungan bagi dirinya sendiri atau melakukan hal yang tidak tulus sebagaimana para penipu. Dia tidak mungkin dapat bertahan dalam pelayanan dan penderitaannya melawan begitu banyaknya pencobaan dan kesukaran-kesukaran selain oleh karena kuasa kasih karunia ilahi saja. Ketenangan pikiran dan ketekunannya, baik dalam pemberitaan Injil maupun dalam sikap hidupnya merupakan bukti nyata bahwa Allah benar-benar menyertainya dan bahwa dia didorong dan digerakkan oleh Roh Kudus. Dengan cara yang sama, dia pun menjadikan perilakunya itu sebagai arahan bagi mereka, orang-orang yang akan melanjutkan pekerjaannya itu, supaya mengikuti teladannya. Kamu tahu bagaimana aku hidup di antara kamu, bagaimana aku telah berlaku sebagai seorang pelayan. Karena itu perlakukanlah orang-orang yang telah diberikan kepadamu sebagai tanggung jawabmu dengan cara yang sama, saat aku sudah tidak ada lagi. Apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Gambaran seperti itu yang disampaikan oleh Paulus kepada para penatua di Efesus. Semangat dan perilakunya itu luar biasa dan patut dicontoh. Mereka tahu betul bagaimana dia berlaku di antara mereka dan bagaimana dia bergaul dengan mereka. Ia selalu sederhana dan tulus, penuh kesalehan. Ia hidup kudus, adil, dan tanpa celah, bersih dalam pelayanannya. Ia lemah lembut terhadap mereka. Pemberitaan Injil yang dilakukannya juga berjalan sebagaimana mestinya. Seperti yang tertulis dalam ayat 20-21. Dia datang ke Efesus untuk memberitakan Injil Kristus di antara mereka. Dan dia telah berlaku setia, baik terhadap mereka maupun terhadap Tuhan yang telah mengutusnya. Dia memberitahukan penderitaan dan kesukaran yang akan dihadapinya dalam perjalanan menuju Yerusalem. Pada ayat ke-22-24. Janganlah sampai mereka berpikir bahwa dia melewatkan Asia karena takut dianiaya. Tidak. Paulus sama sekali tidak melarikan diri dari tempat berbahaya seperti seorang pengecut. Tetapi Paulus sedang disiapkan untuk bergegas menuju tempat berlangsungnya peperangan yang tersengit dalam pelayanannya. Katanya, sekarang sebagai tawanan roh aku pergi ke Yerusalem. Paulus juga mengatakan kepada mereka bahwa kini dia hendak berpamitan dengan mereka untuk yang terakhir kali pada ayat yang kita baca tadi di ayat 25. Dan sekarang aku tahu bahwa kamu tidak akan melihat mukaku lagi. Kamu sekalian yang telah kukunjungi untuk memberitakan kerajaan Allah. Di Efesus itu, dia sudah lama berkeliling memberitakan kerajaan Allah, memberitakan keburukan kerajaan dosa dan iblis, dan mengabarkan tentang kebaikan, wewenang, dan kuasa Allah di dalam Kristus, memberitakan kerajaan kemuliaan sebagai tujuan hidup, dan kerajaan kasih karunia sebagai jalan menuju ke sana. Mereka telah sering bersukacita melihat wajahnya di mimbar. Tapi kini, mereka tidak akan melihat wajahnya lagi. Paulus juga mengungkapkan kepada mereka mengenai kesetiaannya dan dalam menunaikan pelayanannya di antara mereka. Pada ayat yang ke-26. Paulus seolah-olah seperti menantang mereka untuk membuktikan apakah dia telah berlaku tidak setia atau telah mengatakan dan melakukan apapun yang menyebabkan kebinasaan bagi jiwa-jiwa manusia yang berharga. Dia katakan, aku tidak bersalah terhadap siapapun yang akan binasa, baik darah dan jiwanya. Jika seorang pelayan telah membuktikan bahwa dia setia, dia bisa bersukacita dengan berkata, aku tidak bersalah terhadap siapapun yang akan binasa. Oleh karena itu dia membiarkan darah orang-orang yang akan binasa dipertanggungjawabkan sendiri oleh mereka. Sebab mereka telah mendapat peringatan yang semestinya, tetapi mereka tidak sudi untuk mengindahkannya. Dan jika kita melihat di ayat 27, Paulus membuktikan kesetiaannya dengan perkataan ini. Sebab aku tidak lalai memberitakan seluruh maksud Allah kepadamu. Dia telah memberitakan maksud Allah kepada mereka. Tidak lain dari itu. Dan tidak pernah menambahkan sesuatu yang dikarang-karangnya sendiri. Murni Injil saja, tidak lebih, yaitu kehendak Allah mengenai keselamatan manusia. Dia tidak lalai melakukannya. Paulus tidak dengan sengaja atau berencana menghindar dari tugasnya memberitakan bagian manapun dari maksud Allah. Dia tidak menolak memberitakan bagian-bagian yang paling sulit dari Injil hanya karena tidak mau bersusah payah. Juga tidak menampik untuk memberitakan bagian-bagian yang paling jelas dan mudah hanya untuk mempertahankan gengsinya dia.
Paulus juga tidak menghindari diri untuk memberitakan ajaran-ajaran yang dia tahu akan membuat murka para musuh besarnya. Para musuh besar kekristenan. Ataupun ajaran-ajaran yang tidak menyenangkan bagi para pengikutnya yang tidak taat. Melainkan meneruskan pekerjaannya dengan setia. Tidak peduli apakah mereka bersedia mendengarkannya atau menampiknya. Demikianlah yang membuat dirinya tidak bersalah terhadap semua orang. Paulus mengingatkan kepada mereka, jagalah dirimu sebagai para pelayan untuk bersikap tekun dan setia dalam pekerjaan mereka, yang kita baca pada ayat 28. Karena itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan, karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk menggembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Dia menyerahkan kepada mereka, para penatua, yaitu jemaat-jemaat di Efesus, yaitu orang-orang kudus, orang-orang Kristen yang ada di sana, yang ada di daerah-daerah sekitarnya. Jemaat ini berjumlah banyak, karena mereka tidak dapat berkumpul semuanya di satu tempat, tetapi beribadah kepada Allah dalam beberapa kumpulan-kumpulan di bawah pimpinan beberapa pelayan. Walaupun begitu, di sini mereka masih disebutkan sebagai satu kawanan, sebab mereka bukan saja memiliki satu iman, sebagaimana semua jemaat Kristen lainnya, tetapi juga menjalin persekutuan antara satu dengan yang lainnya. Ada persekutuan yang mesra, yang terkait antara umat Allah. Kepada para penatua dan hamba-hamba Allah inilah Sang Rasul menyerahkan pengelolaan jemaatnya. Ketika dia sudah mengetahui bahwa dia harus berpamitan kepada mereka untuk yang terakhir kalinya, Paulus juga memberitahu kepada mereka bahwa bukanlah dia sendiri, melainkan Roh Kuduslah yang telah menetapkan mereka menjadi penilik. Dalam bahasa Yunaninya, episkopos, atau penilik kawanan itu. Kamu sekalian para penatua adalah para penilik jemaat yang telah ditetapkan Roh Kudus, supaya mengawasi bagian jemaat Allah ini. Paulus memaparkan beberapa alasan yang kuat, mengapa mereka harus menjaga pekerjaan pelayanan mereka. Yang pertama, biarlah mereka mempertimbangkan kepentingan Sang Guru Agung mereka, yaitu Tuhan Yesus, dan kepeduliannya terhadap kawanan yang dipercayakan ke dalam tangan mereka. Mereka adalah jemaat yang diperoleh Bapa dengan darah anaknya sendiri. Bukankah Kristus telah menyerahkan nyawanya untuk menebus mereka? Dan akankah para pelayannya lalai, bersantai-santai dan berleha-leha saja dalam menggembalakan mereka? Kelalaian mereka terhadap kepentingan jemaat merupakan penghinaan terhadap darah Kristus yang telah menebus mereka. Yang kedua, biarlah mereka mempertimbangkan akan mara bahaya dari kawanan yang sedang terancam menjadi mangsa para musuh yang mengintai mereka. Jika kita membaca ayat 29 dan 30 setelahnya, itu disebutkan bahwa ada serigala-serigala ganas yang akan memangsa kawanan. Jika kawanan itu begitu berharga oleh karena hubungan mereka dengan Allah dan penebusan mereka oleh Kristus, maka kamu harus setia menjagai dirimu sendiri dan menjagai mereka. Inilah alasan-alasan mengapa mereka harus menjaga kawanan itu dan diri mereka sendiri. Dari bacaan yang sudah kita baca dan renungkan ini, ada beberapa pelajaran yang dapat kita lihat. Yang pertama, setia dan taat kepada Tuhan. Perilaku kita akan menjadi kesaksian bagi orang lain sekaligus menjadi kesaksian hidup kita. Paulus mengingatkan kita akan cara hidup yang benar. Yang kedua, selalu mawas diri, introspeksi diri. Di tengah-tengah banyak kesukaan orang yang lebih senang mencari kesalahan orang lain. Yang ketiga, dalam persekutuan kita harus menjaga kehidupan bersama, kepentingan bersama demi kemuliaan Tuhan. Kaum ibu, kaum persekutuan, kaum perempuan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sebagai seorang pelayan dan pemimpin, hidup Paulus merupakan kesaksian yang utuh dan lengkap. Bagaimana profil seorang pelayan Tuhan. Suatu contoh teladan bagaimana Paulus memiliki pikiran, perkataan, dan tindakan yang selaras dan konsisten. Bahkan di dalam kelemahannya pun, Tuhan menjadikan hal itu sebagai penyempurna kuasa Tuhan dalam hidupnya. Dalam beberapa kesempatan Paulus minta kepada Tuhan untuk melepaskan duri dalam dagingnya. Tetapi Tuhan mengingatkan bahwa dalam kelemahan Paulus itulah
kuasa Tuhan menjadi sempurna. 2 Korintus 12 ayat 9. Amazing, luar biasa. Hidup Paulus adalah kesaksian tentang Injil yang hidup. Sepanjang pelayanannya dia konsisten memberitakan kebenaran firman Tuhan dan memberikan dampak yang besar bagi banyak orang. Paulus telah mewariskan pelayanan kepada orang lain untuk terus melanjutkan melayani dan menjaga kawanan domba kepunyaan Allah, umatnya sendiri, sepanjang segala zaman, sampai Kristus datang kembali. Pertanyaannya bagi kita sekarang, apakah hidup kita sudah menjadi suatu kesaksian bagi kemuliaan Tuhan dan berdampak bagi orang di sekitar kita? Sudahkah kita setia dan bersih di dalam pelayanan kita yang kita lakukan? Apakah pernah kita merasa tidak mampu untuk mengambil bagian dalam pelayanan sebagai persekutuan umat percaya? Saya akan membagikan suatu kisah kesaksian berikut ini. Semoga dapat memberikan inspirasi bagi kita dalam menjalani kehidupan kita setiap hari. I want you to know that the fear of being alone and having no purpose in your life is one of the most disabling things that you'll ever experience in your life. And you need to know the answer of two questions. Who are you and what do you want? For me, I realized as a kid, there was a choice I had to make. Either believe what the world said and only believe that broken pieces are ahead for me, or believe that God loves me. It was hard. Because when God says in the Bible, I have a plan for you, I'm thinking, really? And I prayed for arms and legs. What do you want? I wanted arms and legs. It's not that difficult to believe. The God of the Bible says He has a plan for you. Do you see this timeline? I'm 8 years old, going forwards into the future. No idea what was ahead. The Bible says He has a plan. We don't see the plan, so it's kind of foolish to believe something that you can't see. But faith helps you to do that. Faith is exactly that. And faith comes when you hear the Word of God. When I heard the Word of God, I still didn't understand His love, His plan. So I prayed for a blueprint of His plan. And He didn't come back to me on that request. And when you don't hear from God, you then start to conclude what you believe. From then on, do you decide to keep on believing and waiting to see what happens and trust Him? Or do we conclude to do this? There is no God. I'm alone. There is no hope. There is no purpose. I'm getting bullied for the rest of my life. I'm never getting married. Never going to have kids. Never going to be happy. Man, was I wrong or what? And at age 10, I tried to end my life, but I'm still here. All I could see were broken pieces, and I had no idea that there would ever be hope for someone truly disabled. Emotionally, mentally, spiritually, physically, the whole thing. I mean, on every checkbox. I wasn't myself sometimes. I was so angry at my life. And I want you to know in your life, there will be times where you feel like you'll be on the edge. But when you look at the word disabled, D-I-S-A-B-L-E-D, when you turn your back on the lies like this, and you come to the truth will set you free. Do I look disabled to you today? No. When you put a G-O, go, walk by faith and not by sight, and you put a G-O in front of the word disabled, it spells God is
able to do what? Ephesians 3:20. Exceedingly abundantly more than you could ever ask, imagine, or attain. What does that mean? It actually means that God has a good plan. He never withholds any good gifts. I was 15 years old and I read John chapter 9. A man was born blind and no one knew why. Jesus was asked by everyone, why was this man born blind? Now, my doctors don't know why I was born this way. My parents don't know why I was born this way. And I want you to know that we don't have any answers for my birth defect. Jesus said this blind man was born this way because God's works are going to be revealed through him. Jesus spits on the dirt, puts mud on the face of the blind man, and there is no record of the blind man saying anything, flinching, asking anything, moving backward, nothing. Jesus performs his miracle as he is still. I realized Jesus did not sit the blind man down and say, Mr. Blind Man, my name is JC. I'm the healer. I'm about to spit in the dirt and give you a facial. And after we wipe the mud off your face, you're going to see. He didn't do that. God doesn't need to tell me his plan. I just need to be still and believe he has a plan. That's when you walk by faith. Why would you need faith if God told you everything? If I was age 8 and I prayed for arms and legs and God instead told me everything he's going to do until the age of 33, you got to be kidding me. I would die of shock. Writing books, 55 languages. If God can use a man without arms and legs to be his hands and feet, then who can God not use? Amen? He loves you, and he can do anything with your broken pieces. Kiranya Tuhan menyertai dan menguatkan persekutuan, pelayanan, dan kesaksian kaum perempuan di tengah-tengah dunia yang penuh dengan tantangan saat ini. Terpujilah Kristus. Amin. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita akan merespon firman Tuhan dengan mengangkat pujian kepada Tuhan dari kitab Bakti 107, bait 1 dan 2. Ikutlah Tuhan dalam terang. Ikutlah Tuhan dalam terang, teguhkan hatimu, setia, tulus dan benar, amalkan kasihmu. Berjalan di terang, berjalan di terang, berjalan di terang, berjalan di dalam terang. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Marilah kita satukan hati dan pikiran kita
Kita berdoa. Sungguh hati kami memuliakan Tuhan untuk kebaikan, pemeliharaan, penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami secara khusus, persekutuan kaum perempuan di Jemaat Pancoran Rahmat ini ya Tuhan. Terima kasih untuk kemurahan Tuhan, terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan, terima kasih untuk perlindungan Tuhan di tengah masa-masa sulit yang kami lalui. Tuhan menjaga dan memelihara kami dalam kehidupan kami berkeluarga, dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih ya Tuhan, bahwa di dalam firman-Mu kami belajar dari keteladanan Paulus ketika hidupnya boleh setia kepada Tuhan, melakukan segala pelayanannya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan, menjaga hidupnya dalam kesucian dan bersih dalam tindak laku yang dilakukannya sebagai Injil yang hidup yang dia nyatakan dalam kesaksian hidup Paulus dalam melayani Tuhan. Biarlah kami Tuhan, kaum perempuan, para ibu yang diberkati oleh Tuhan, kami boleh melakukan dalam kehidupan kami untuk mengasihi akan sesama kami, terus memberitakan kabar sukacita bagi banyak orang di tengah keluarga. Kami membawa sukacita, damai sejahtera Tuhan dalam pekerjaan-pekerjaan yang kami lakukan di rumah tangga, dalam setiap pendampingan bagi suami, bagi anak-anak di tengah-tengah masa yang sulit ini ya Tuhan. Bapa di sorga, kami menyadari bahwa kami penuh dengan kelemahan. Tapi seperti yang Tuhan nyatakan bagi Paulus, bagaimana Tuhan menggunakan kelemahan Paulus untuk boleh menyatakan kuasa yang besar. Kami juga percaya bahwa di dalam kelemahan-kelemahan kami, kuasa Tuhan nyata dan menjadi sempurna ya Bapa. Sehingga kami boleh bermegah karena Engkau dan bukan karena perbuatan-perbuatan kami. Terima kasih ya Bapa di sorga. Biar Tuhan berkati kaum ibu, kaum perempuan di tempat ini untuk boleh melakukan hal-hal yang kecil yang setia kepada Tuhan. Dan itu boleh menjadi suatu kesaksian yang besar bagi orang-orang di sekitar kami ya Bapa, yang melihat kehidupan kami, yang melihat akan pikir, perkataan, dan perbuatan kami. Biarlah itu boleh selaras dengan firman Tuhan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bapa di sorga, kami sebagai jemaat, kami juga ingin mendukung untuk warga kami yang jemaat yang sakit, yang sedang dalam proses pemulihan. Kami berdoa bagi Bapak Fredrik Sahertian, Bapak Simbolon, Bapak Benyamin Suma, Ibu Elizabeth Palandeng, Ibu Yuliana Pitupulu, Ibu Maynard Naibaho, Ibu Endang Tupan, Ibu Welmince Kupa, Ibu Popon Simanjuntak, Ibu Els Pranoto, dan juga jemaat-jemaat kami yang mungkin tidak sempat kami sebutkan satu persatu dalam pergumulan kesehatan. Tuhan boleh melawat mereka, memberikan kekuatan, penyertaan, pemulihan bagi mereka. Kami juga mau berdoa ya Tuhan bagi pemerintah pusat kami dan sampai ke daerah dalam penanganan wabah COVID yang masih terjadi sampai saat ini. Tuhan tolong berikan hikmat sehingga ada hal-hal baik yang sedang disiapkan, baik itu obat-obatan, baik itu vaksin, upaya segala daya upaya untuk pengaturan ekonomi, sosial. Biarlah Tuhan memberikan kekuatan bagi pemerintah kami sehingga boleh melewati wabah ini, pandemi ini dalam perkenanan dan penyertaan Tuhan. Kami berdoa untuk para tim dokter dan juru medis yang berjuang di garda paling depan untuk merawat para pasien. Biarlah mereka juga Tuhan jaga, Tuhan lindungi, agar mereka juga boleh menjadi berkat dimanapun Tuhan menaruh mereka ya Bapa. Kami juga ingin berdoa bagi pergumulan jemaat kami Tuhan, yang sedang mengurus izin prinsip untuk pendirian rumah ibadah di gedung yang sudah kami miliki ini ya Tuhan. Kami mohon agar Tuhan menolong dalam pengurusan izin ini Tuhan. Dari setiap anggota jemaat yang sudah berpartisipasi untuk memberikan KTP dan tanda tangan, Tuhan tolong agar proses boleh disiapkan dengan baik dan berlanjut juga untuk mengurus izin kepada warga sekitar ya Bapa. Kami ingin juga berdoa bagi penggalangan dana yang kami lakukan melalui panitia pengadaan gedung dan fasilitas ibadah Tuhan. Tuhan tolong agar proposal-proposal yang disebarkan itu juga boleh Tuhan jawab seturut dengan kehendak dan waktu Tuhan, sehingga kami boleh bersukacita karena jawaban Tuhan yang Tuhan berikan bagi kami mencukupi apa yang kami perlukan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk penggalangan dana lainnya yang kami upayakan. Biar Tuhan memberkati seluruh tim yang bekerja, setiap jemaat yang terlibat di dalamnya. Berikan kami kesatuan, karena kami tahu bahwa kami yang bersatu, kami yang memiliki kesatuan hati. Biarlah ini boleh menjadi suatu kekuatan bagi kami untuk kami boleh saling menopang akan kerinduan kami untuk memiliki rumah ibadah ya Bapa. Kami juga berdoa bagi proses penjualan dan pembelian pastori. Biarlah Tuhan, apa yang sudah kami upayakan untuk menawarkan, untuk
mencari akan pembeli yang tepat. Tuhan tolong agar pada waktunya Tuhan memberikan pembeli yang tepat, yang juga boleh menjadi solusi bagi kewajiban-kewajiban yang harus kami lakukan di dalam pembiayaan ataupun dalam hal-hal yang harus kami selesaikan dengan warga jemaat ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Begitu banyak yang kami ingin naikkan, kami doakan ya Tuhan, tapi Engkau mengerti akan kebutuhan dan keperluan kami. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, dengarkanlah doa kami. peliharalah kami dalam Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Ibu-ibu, kini tibalah saatnya kita mempersembahkan apa yang Tuhan berikan bagi kita. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan hati, mulut, dan tangan kita melalui pemberian sukarela. Dengarlah nats Alkitab dari Roma 12 ayat 1 yang menyatakan, "Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati." Tuhan memberkati persembahan saudara. Kita akan menyanyikan dari Gita Bakti 79 ayat yang pertama sebelum kantong kolekte dijalankan, dan yang ketiga setelah kantong kolekte selesai dibagikan. Kita akan mulai. Ibu-ibu, saya undang untuk berdiri, kita akan berdoa persembahan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas kesempatan bahwa kami boleh mempersembahkan apa yang Engkau berikan kepada kami. Kami sadar bahwa persembahan ini sedikit sekali, tetapi biarlah Tuhan, kiranya Tuhan sendiri yang akan memberkatinya sehingga dapat berguna bagi kelebaran kerajaan Tuhan di dunia ini. Terima kasih Tuhan, karena kami serahkan ini hanya dalam satu nama,
Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kaum ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, marilah kita berdiri. Kembalilah ke dalam kehidupan kita hari lepas hari, untuk boleh kita melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Biarlah kita boleh mengingatkan firman Tuhan dan setia melakukannya, sehingga nama Tuhan boleh dimuliakan dalam kesaksian kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini. Kita mengangkat pujian kepada Tuhan dari kitab Bakti 107, bait ketiga dan keenam. Ikutlah Tuhan dalam terang. Berjalan di terang, berjalan di terang, berjalan di terang, berjalan di dalam terang. Ikutlah Tuhan dalam terang, setialah tetap, ingatlah surga yang bakal kan jadi rumahmu. Berjalan di terang, berjalan di terang, berjalan di terang, berjalan di dalam terang. Marilah kita mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan yang mesra dengan Roh Kudus boleh menyertai persekutuan kaum perempuan Jemaat Pancoran Ramat Depok sekarang sampai selama-lamanya.